Hai guys, welcome back to Come Inside the New Set. Oh ya, ini kebetulan hari ini ada tamu baru di set baru dari siapa bang? Rofi mas. Rofi ya, oh, Mas Rofi. Mas Rofi sebagai hipnoterapis mas ya. Hipnoterapis. Oke. Mungkin kita perkenalan sedikit dulu nih. Bisa dari perkenalan pribadi aja dulu mas. Mungkin aslinya asli Banjarmasin atau di mana gitu. Oke. Saya asli Banjarmasin mbak. Hari-harinya selain hipnoterapi di rumah, di tempat praktek Prakteknya di rumah teman-teman ya. di rumah, problem-problem mental, saya ngajar di seni pertunjukan. Seni seni pertunjukan. pertunjukan. Ya. Oh, iya. Ngajar seni di fokusnya tuh seni pertunjukan, jadi seni drama, seni tari sama seni musik gitu. Drama, tari dan musik. Ya. Entertain banget tuh. Iya, entertain banget. Terus ini menjalani hipnoterapis ini sebagai hipnoterapis ini apakah menjadi job utama atau memang ada maksudnya side job aja gitu? Side job mbak. Dari Dulu dari yang Seni- pekerjaan seni tadi awal ya. sebagai seorang pengajar di enam universitas. Oh, no, Pengajar. universitas. Iya. Universitas. Dosen bekah berarti? Ya, Oh, mas. dosen. Fakultas ini apa sih yang mau diambil gitu? Harusnya kan satu aja cukup buat Mendalaminya buat, ya, mendalami supaya murid-murid itu fokus, mahasiswa-mahasiswinya itu fokus belajar. Ini ada di semua. Iya. Gimana aja? Dulu itu karena zaman Covid, mas. Jadi dulu 2015 tuh buka hipnoterapi. Oh, bukan hipnoterapi 2015 dulu. dulu buka, sudah aktif tuh. Iya. Cuman bedanya dulu tuh kita nggak ngerti sama perlunya video dokumentasi, foto, video tuh nggak, saat itu nggak ngeh. Pokoknya orang terapi pulang selesai gitu, nggak ada videonya. Selesai dengan selamat kan ya? Iya, selesai dengan selamat. Ada yang beberapa kali terapi mas sembuh gitu, alhamdulillah. Tapi itu nggak ada fotonya, nggak ada bukti bahwa kita itu hipnoterapi gitu. Belum jalan personal branding saat itu. Iya. Masih di tahun 2015 juga ya 2015. soalnya. Nah, habis itu 17 break studi ke Jogja. Beresnya pulang 2021 balik ke Banjar. Itu dengan kondisi kan Covid saat itu mas. Iya. Saat itu Covid. Jobnya kan ini lebih ke musik kan. Iya. Saat itu tuh ngiranya 2020 awalnya. Ngiranya aman Banjarmasin kayaknya nggak se-Covid Jogja nih kan. Ternyata sampai sini sama Covid-nya. Sebelumnya pernah membuka hipnoterapi sih di rumah Hipnoterapi itu berarti 2015. nggak relate ya sama yang sebelumnya dijalani, maksudnya S1-nya SPD gitu yang ngambil perguruan Pendidikan seni pertunjukan. seni pertunjukan. Nah itu dari hipnoterapisnya itu dari historinya dari mana gitu? 2009 belajar sulap mbak awalnya. Sulap. Ya 2009 belajar sulap tuh. Kalau boleh tahu kapan tuh 2009 itu maksudnya SMA atau kuliah juga? Tiba-tiba Zaman Berapa ya? Maksudnya 2009 itu. Ingat tahunnya. ingat nggak? apa masih sekolah gitu Ya. atau SMA kayaknya. SMA ya? Satu kayaknya. Kayaknya Kelas kelas satu. Soalnya kuliah tuh 9. tiba-tiba main sulap tuh kayak banyak banget waktu luang gitu. 2009 itu SMA kayaknya mas. 2009 SMA. Jadi mulai dari SMA ya. SMA itu sulap dulu. Di DM di Duta Mall Oh, di itu Banjarmasin juga. lihat orang yang jual gimmick bahasanya. Jual gini. Ngasih tahu rahasia sulap tapi bayar. Oh iya. Nah itu awalnya kayak gitu tuh mas. Jadi saat itu abah nggak ada duit buat beliin itu trik. Saat itu harganya 200.000. Saat itu 2009 Lumayan ya saat itu ya Lumayan. 200.000 pada Abah ada 2009. duit lagi lah. belum ada duit saat itu. Sebulan si abah nih janji buat sebulan. Ayo kita berangkat Sebulan lagi. ke depan nih. Sebulan ke depan. Oh, didukung berarti lah. Didukung, disupport. Sambil beneran didukung nggak ada sih masa 200.000 lah itu 200.000. bapaknya nggak ada duit nih. Habis anaknya minta 200.000 buat beli trik sulap trik tadi sulap triknya ya. aja. Udah kan ternyata sebulan ke depan masih ada itu toko mas. Oh. Dari Di Jawa Duta Mall mereka. itu? Di Duta Mall, lantai dasar itu ada masih. Rezekinya belajar lah kita 200.000 tuh. Masuk ruangan kayak gini nih, gelap-gelap kayak gini. Wah. Dikasih tahu triknya. Oh itu, kayak gini. Udah. Sampai situ udah selesai. Minatnya menambah nih mas.
minatnya nambah, belajar macam-macam kan. Mm-mm. Nah itu masuk komunitas segala macam. Haus lagi, kita kayak kurang kalau nggak belajar hipnotis. Iya. Gitu. Nah, 2010 belajar hipnotis. Harus hipnotis enggak? Hipnotis sama main apa tuh namanya? Main kontrol tuh beda. Apa sih yang ada lo yang atas? Sebenarnya aku kada bisa melihat itu. Maka sebenarnya kali itu sama. Mana aku boleh begitu. Maksudnya tuh ada lo seniman magician tuh yang satu tuh bisa hipnotis, yang satunya tuh kayak siapa sih nama artis yang bisa ngontrol orang tuh? Romi Iya, Rafael, Nah, ya itu ya hipnotis master itu. sejenis itu juga. Iya, sama sih mas, kurang lebih kayak gitu. Cuman kan dia entertain banget beliau itu. Mm-mm. Nanti saya jelasin bedanya sama yang bener-bener hipno. Nah, asik. Hipnosis Itu versi sebenarnya Nah, kan sana bilang orang ada ke rumah, telik. orang ke rumah itu yang dengan keluhan apa sih sebenarnya? Itu kan ini ya mbak, media sosial saat itu nggak terlalu sekarang Booming ya. hal seperti sekarang. Dan saat itu dari mulut ke mulut aja, dari teman Oh ke iya. teman kan. Sampai sekarang problemnya sama, kebanyakan yang datang wanita dan problemnya adalah kecemasan. Maksudnya? Anxiety Anxiety. gitu ya. Oh itu. Nah sebenarnya ada kaitannya nggak sih sama di dalam ilmu psikolog gitu maksudnya? Saya coba jelasin dari hipnosis saya aja, Asik. karena kalau bukan lulusan dari psikologi kurang enak Oh ngomongnya. iya betul. Oke. Dari hipnosis kecemasan ini karena dipendam aja mbak, karena kan Karena- banyak orang-orang yang mengklaim dirinya introvert gitu. Iya. Saya introvert, jadi karena dia mengklaim diri introvert maka tertutuplah untuk ruang bicara itu mas. Jadi dia nggak yakin sama orang ini, saya mau cerita sama ini nggak yakin nih bisa jaga rahasia nggak Insecure. gitu. Jadi Ah, energi negatif di dalam dirinya tuh kayak terkurung gitu ya, Terkurung. nggak keluar Nggak gitu, keluar. nggak realize. nggak relate. Oh. Makanya ketika kita menceritakan problem ke orang lain, kalau orang lainnya dianggap itu aman aja nggak masalah Oh, sebenarnya. iya. Itu membebani kebisingan di dalam kepala gitu. Maksudnya beban Ribut. mental gitu. Iya, mengurangi kebisingan itu mas. Karena Oh. tiap malam tuh kepala kita tuh bising sebenarnya. Iya. Apa yang Ada terjadi hari aja ini gitu gitu. ya, Apa yang terjadi iya. hari ini dia bising banget sebenarnya. Untuk mengurangi itu ya kita ngobrol gitu. Santai duduk di coffee shop misalnya, di cafe itu diarahkan banget untuk kayak gitu. Untuk orang-orang Nyari yang kayak teman tadi, gitu nyari ya. teman. Dan jangan lupa beli lo, jangan duduk doang lo. Nah, kayak gitu problemnya mas. Sampai sekarang masih sama. Rata-rata perempuan dan anxiety, kecemasan. Kecemasan tadi ya. Berarti curhat tuh emang perlu lah. Perlu mas, sangat perlu itu. Terus Asal hubungannya sama tadi. yang itu tadi yang mendengarkan curhatan kita memang bisa keep sama semua rahasia yang kita Semua ceritakan. rahasia. Memang orang-orang yang terpercaya gitu ya, Nah, yang percaya itu. sama orang itu Ah, ah. lagi. Itu tadi Itu 2010 sampai 2015. sampai Kalau hipnoterapi 2015 bukanya 17 break studi ke Jogja kan. Sekarang tuh bukanya karena ternyata ngobrol sama teman-teman, oh ternyata masih perlu nih hipnoterapi kan. masih banyak yang memerlukan Masih gitu memerlukan ya. kan. Oke lah kita buka lagi gitu. Jadi yang foto videonya diperlukannya yang sekarang gitu. Oh Dokumentasinya. iya, Orang- karena nih sesuai sama zamannya sekarang Sama ya. zaman sekarang. Dokumentasi. Orang mikirnya dari tahun berapa nggak ada fotonya gitu. nggak ada Marketingnya videonya mainnya di gitu. situ jadinya ya. Jadinya di situ mbak. Jadi oke lah kita buka lagi gitu. Kita buka lagi jadinya mbak. Jadi sampai sekarang nih? Sampai sekarang di rumah itu. Kayak gitu. Jadi kayak apa sih? Aku masih belum ngehnya tuh hipnotis kan beneran bisa dibuat apa tadi hipnoterapis gitu kan. Hipnoterapis. Ya, betul. Nah, itu kok bisa orang tuh bisa ke apa tuh namanya kayak Alam nggak bawah ke distract, sadarnya terus di- masuk ke alam bawah sadarnya Sadar terus mungkin. bisa kayak bukan kayak dirinya sendiri gitu. Bisa Kayak di mengungkapkan TV-TV. apa aja Nah, gitu. Kayak di TV-TV itu dihipnotis kasih duit Itu eh sadar apa enggak sih sebenarnya juga? Yang mana mbak? Yang dikasih duit atau yang mana? yang hipnotisnya dan hubungannya dengan yang dikasih duit tadi. Kan Oke. ada yang bisa hipnotis kan. Hipnotis. Habis itu misalnya nih aku nih tukang hipnotis. Tukang ada sih. Iya betul Pelaku, betul. pelaku. Ya pelaku hipnotis nih. Habis itu ngehipnotis dia yang harusnya orang bisa hipnotis ini buat ngerileksin orang misalnya kan. Malah disalahgunakan jadi Iya, kejahatan disalahgunakan gitu. jadi ngerampok dia gitu. Ah. Kayak gendam lah istilahnya tuh bahasa Oke. Banjarnya. Ya, nanti saya jelasin bedanya sama gendam. Hmm. Hipnosis itu soal relaksasi, Mas. Jadi Relaksasi. ketika orang itu bersedia, oke saya mau dihipnotis gitu kan. Hmm.
berarti dia mau, bisa, itu berarti pintu gerbangnya terbuka. Nah lawannya ketika dia nggak mau dihipnotis ya nggak bisa, Oh. sesimpel itu gitu. Tapi tahu dari mana Pian kalau Bujuran aku- atau kadang Iya, gitu iya. nah ibaratnya, maksudnya siapa tahunya yang ngomong aja sebenarnya dari hatinya hatinya kacau. enggak gitu. kan sekarang lagi musim tuh kayak gitu. Mm-mm. Di mulut dia, di hati kata. Kenapa nih tiba-tiba nih? Bentar, Curhat kenapa dong. nih? Ini kenapa nih tiba-tiba? Ada namanya tes sugestibilitas, Mas. Tes sugestibilitas itu ketika ada orang yang mengakunya mau dihipnotis, dia akan dites dulu. Oh, Ada lanjutannya tesnya. ada tesnya Ada lagi. lanjutannya dulu. Kalau dia di situ kena, berarti memang bersedia gitu. Bisa lanjut ke tahap alam bawah sadarnya. Oh, iya. Kalau di situ nggak kena, berarti nggak bisa. Nggak bisa dilanjut. Nggak bisa. Walaupun dipaksa kayak apapun. Nggak bisa, Mas. Hipnotis itu sesimpel itu, nggak mudah gitu. Untuk menghipnotis orang itu nggak mudah. Berarti tanpa keterpaksaan ya berarti. Iya. Iya. Misalnya saya cerita soal entertainnya dulu misalnya. Oh. Ada artis lah yang tiba-tiba di panggung tarik penonton tidur gitu. Iya. Nggak ada Nah, yang itu bisa. Tanpa ada, maksudnya tanpa ada interaksi apa-apa sebelumnya. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa, Mbak itu. Oh, berarti itu settingan ya? Iya, itu Buat settingan entertain buat berarti. hiburan Soalnya aja. gampang benar Iya. nganu orang kayak Iya. gitu. Nah, Nampak Ya orang bahkan kayak kan gitu, biasanya di gitu. jalan sama tuh kayak halnya kayak di jalan ada yang ditepok kayak gitu, tiba-tiba hilang tas, tiba-tiba hilang handphone gitu. Nah, itu gimana Mas menurut Pian? eh, itu lebih ke kitanya aja kurang pintar sih, Mbak. Bukan kena hipnotis, itu kena tipu lah bahasanya gitu. Tapi kan si korban kan nggak keren kalau nyebutnya kena tipu. Misalnya saya kena tipu kan, handphonenya mana gitu misalnya. Saya bilangnya ke polisi nggak mungkin kena tipu, Ya nggak kuat dong ininya alasannya. kurang keren, Mbak. Oh iya. Gitu, makanya saya bilang saya dihipnotis gitu. Oh. Seolah-olah bukan salah saya kan, seolah-olah itu ada ilmu yang nggak Orang baik gitu. gitu ya. Yang Istilah mempengaruhi saya. kasarnya tuh kalau sudah dirampok orang secara nggak langsung, nggak sadar, bodoh tuh ya bodoh aja sudah gitu. Nah, ya kayak gitu. Tapi Mas. Jangan-jangan itu orang yang lain gitu ya. Laporin kebodohan itu sulit. Nah, jadi Masa ya lagi dihipnosis. bodohnya tadi paling masa ya gitu. Ya kayak gitu. Ketawa itu. Dia nggak mungkin Mas bisa mana duitnya, nggak mungkin bisa. Itu nggak mungkin bisa pokoknya. Hipnotis itu nggak mungkin bisa. Yang terjadi yang di CCTV itu semuanya adalah permainan komunikasi, main-main kata dia. Oh. Nih, ilmu ini memang terjadi di pemilihan korban hipnotis. Tapi si orang yang terjadi di lapangan itu bukan dihipnotis kondisinya, belum sampai ke situ. Jadi kondisi orang yang mudah dipengaruhi oleh komunikasi yang menuju ke hipnotis, ini namanya masih tipuan, Mas, menipu orang aja. Misalnya gini, orang tuh kelihatan kayak murung, duduk sendiri gitu kan, handphone gak dipegang, tapi dimasukin Fokus gitu nggak ya. fokus dia. Sana kemari, itu gampang dipengaruhi. Gitu. Makanya kayak ada transfer ke sini dulu bisa nggak nanti buat dana pengiriman mobil gitu. Di kepalanya ternyata sedang ada mobil, dia pengen beli mobil. Setelah komunikasi, Mas apa nih sebenarnya cita-citanya? Orang liar ketemu di jalan, ngomong saya pengen beli mobil sebenarnya. Ini ada nih gini. Orang dikasih, sudah tahu, ya. saya pengen beli mobil gitu. Oh ini oke, ini peluangnya besar. Berapa sih transfer ongkir? 1 juta aja. Transfer ongkir ke orang yang ngirim dari Jakarta misalnya. Ya hilang duitnya 1 Main di juta. komunikasi aja berarti. Main di komunikasi. Ya. Belum sampai ke tahap hipnotis itu. Belum masuk ke tahap hipnotis. Belum itu masuk. tadi. Manipulasi ya. Iya. Memanipulasi situasi Ah. dan keinginan orang Iya. bicara. Ya misalnya saya mau ambil 200.000 kan Mas, orang ini punya duit banyak nih di meja, saya mau tuker Pak, tuker duit ya gitu, 100 ribuan gitu, kan dia ngeblank karena banyak banget rupiahnya di situ, saya bantu ya gitu, dibantu sama orang ini, Tak diambil. nah itu diambilin lebihan duitnya, Oh iya. sebenarnya saya kena hipnotis enggak, kitanya yang dibikin ngeblank karena diperintahkan Pak cepet Pak, saya mau buru-buru Pak cepet, otak kalau dibikin ya. cepet didesak itu panik, bawah sadarnya. Harus tenang dulu gitu ya. Tenang dulu Mbak. Jadi ya udah ngeblank jadinya. Tapi nanti tersadar kata, oh iya saya dihipnotis gitu. Karena nggak keren kalau dibilang ditipu. Iya. Gengsi dong ya. Gengsi Mbak. Jadi laporannya kurang asik gitu. Saya tadi melakukan kebodohan kan kurang keren. Iya. Wah, dicu bodoh banget nih. Jadi kayak gitu kondisi yang di jalan itu Mbak. Nah yang entertain itu pure nggak ada orang yang tidur gitu. Misalnya kayak Ferdian kan, Iya. Ferdian di situ nggak ada yang minimalis rambut beliau itu kan. Nah itu truk
nggak bisa itu. Tapi tujuan mereka kan personal branding tuh. Iya. Nah, memang bisa hipnotis beliau, memang bisa, Oh, memang Oh, masternya. bisa sebenarnya. Iya. masternya lagi. Memang master itu. Cuman untuk menghipnotis nggak bisa semudah itu. Gitu. Itu di setting gitu. Karena kalau sudah ke TV kan terbatas durasi, Mas. Oh, iya. Heeh. Iya. Nggak semudah itu nyari orang gitu. Maka di setting aja biar cepet. Emang bisa tapi nggak kayak gitu caranya. Gitu. Berarti stepnya tuh nggak bisa dilangkahin misalnya dari 1 sampai 6, nggak bisa langsung dari 1 langsung ke 4 gitu. Nggak bisa. Ada Mas. step-stepnya. Ada step-stepnya. Bahkan Master Romy Rafael aja kan yang di panggung itu ada 5 kursi misalnya, ada 5 orang yang duduk otomatis nih kan. Sebelum 5 orang yang duduk ini sebelum mulai Mm-mm. di belakang panggung udah dicari sama timnya siapa yang mau iya, dihipnotis tadi settingan gitu. Tadi ya. Siapa yang mau dihipnotis? Gitu. Survei. Iya. Iya. Saya gitu misalnya 10 orang ya maksudnya 10 orang ini dibawa ke belakang panggung dulu ke backstage dulu dibawa Di briefing? duduk enggak Pak duduk dulu ke 10 kan itu dicari sama Romy Rafael yang mana yang sugestif yang tadi saya bilang tes sugestibilitas Yang Oh, gampangan, iya. kok gampang Ah, sih? ah, Apa tuh ah. maksud itu? Nah. Lemah imannya. Iya. Nah, Iman. Mudah Maksudnya tuh- mudah dimasukin Ya. gitu ya. jadi dari 10 itu nanti dicek Mbak yang mana yang sugestif kenapa harus mencari sugestif karena terbatas durasi Oh iya. biar cepat jadi dari 10 itu yang mana yang sugestif misalnya berempat berenamnya dikembalikan Jadi ke 4 aja nih penonton. yang dipakai nih. 4 aja yang dipakai nanti ini sudah disugesti duluan ketika nanti kalian saya kembalikan ke tempat duduk masing-masing ketika saya perform di panggung silakan naik ke kursi yang sama Oh. itu sugestinya silakan naik ke kursi yang sama teman-teman apa yang saya perintahkan akan dilakukan tanpa alasan yang jelas termasuk adalah tidur bila mengerti bukan kepalanya tempatnya iya nih Kepala iya. oke sudah Ngerti nggak? Enggak dong. Tadi ngangguk. Enggak maksudnya Berarti kepala habis iya. tidur nih. Habis tidur nih. setelah ini mereka buka matanya mbak kembali ke kursi Hmm. jadi disediakan 5 kursi misalnya oke silakan maju yang mau dihipnotis kata Romy Rafael misalnya duduklah mereka yang berempat tadi kan Iya. ada satu lebihan kursi pasti ada yang duduk tuh mas yang random Oh, random. orang yang nggak ngerti kan orang yang belum diberi Oh, di iya. belakang belum disugesti ada yang duduk itu untung-untungan nanti bisa kena karena ngikut sugesti sebelah Ikut-ikutan. karena powernya kan 4 nih banyak Iya. nih bisa lepas dia nah gitu tapi kebanyakannya karena 4-nya sudah kena Iya. jadi dia sugestifnya sudah 4 power tuh kuat banget jadi yang di ujung wah ngeri banget kan kayak Iya. gitu kan Kayak gitu. ngejangkit jadinya lah. Kejangkit mas nular dia jadi sugestinya nular gitu jadi setelah itu makanya Romy kayak gini aja udah bisa tidur sugestinya sudah ada di belakang Di panggung belakang duluan. Sebelumnya sudah disetting. sudah disetting dia real dihipnotis tapi nggak secepat itu gitu Ya. ada prosesnya prosesnya Sudah. sebelumnya di belakang. Istilah bahasa Indonesia tuh ancang-ancang duluan gitu. ya tapi itu nggak direkam gitu nggak masuk gitu Keperluan entertain tadi. Iya. Dan Nah, kalau yang masnya Ferdian bisa tadi, kayak gitu. Sorry. kalau yang Ferdian tadi mas itu nggak ada kayak gitu tuh langsung aja di settingnya di setting langsung itu nggak ada yang di briefing dulu di belakang discuss Mungkin itu orang dia sugestibilitas, enggak. juga gitu. orang dia Oh, iya. Agak seru. nah kayak gitu mas Mempersingkat waktu tadi tuh lah. ya sugestibilitas gitu sebenarnya bisa yang orang mengklaim dirinya mau dihipnotis tapi nggak bisa sebenarnya bisa cuman yang terapisnya yang capek ngomongnya Gimana Ada gimana? semua ngomong. iya kan ngomong tuh mas dengarkan suara saya Iya, dirambat. gitu kan jadi kalau orang ini terbukti tidak sugestif kan digeser dulu jangan dipakai Iya. dulu kan Nggak bisa nih. Jangan tapi dipakai. tapi ternyata orang ini datang lagi gitu saya pengen banget dihipnotis bisa tapi capek lama Iya. jadi dia harus diajak ngobrol dalam banget misalnya orang sugestif itu 2 menit dia sudah kena Hah? orang yang nggak sugestif itu mungkin 1 jaman baru bisa kena dia Buset. jadi bisa kena tapi lambat gitu dan orang-orang ini kan nggak diperlukan dalam permainan yang ada durasinya Oh, sebenarnya caranya ngehipnotis tuh gimana sih? Dengan alat perantara atau mungkin jin Komunikasi mungkin? aja Ya. mungkin Ya. mainkan di ya tadi mainkan di komunikasi jadi memasuki alam bawah sadarnya gitu apa gimana? pure komunikasi aja pak ya Biar komunikasi. Nggak Iya. pakai alat kayak pendulum digantung. dulu entertain banget ya zaman Atau Romy Rafael apa tuh ya, obat nyamuk diputer-puter. enggak Enggak. media itu bisa sebenarnya Oh, pendulum pun medianya bisa. ada berarti. Pendulum tisu dibakar uyap-uyap Iya. gitu. Oh iya iya tisu. Press paper Langsung namanya tertidur gitu. langsung tertidur itu bisa cuman tanpa itu pun nggak ada masalah gitu Oh. tanpa itu bisa aja Diajakin ngobrol. iya diajakin ngobrol kena nggak nyambung nggak connect tertidur gitu tapi ya nggak semudah kayak yang tadi orang tiba-tiba hilang handphone nggak semudah itu fix Ada ditipu aja prosesnya mas gitu ya. ada prosesnya Itu tadi berarti di 2010 mulainya
2010 belajarnya. Belajarnya. 2011 tuh saya dapat duit dari main panggung ke panggung, Mbak. Oh Zaman itu iya, udah berhasil event. nih ya ibaratnya ya. Tapi untuk hiburan, bukan belum buka Biasanya kayak terapinya. di ulang tahun gitu, Ya, kayak gitu. tahun. Perpisahan SMP juga Oh ada. iya, Perpisahan SMP 7 Iya, Ben. kemarin juga ada tuh. Nah, tapi itu buat hiburan bukan buat terapi. Oh, 2015 tuh sadar bahwa wah kayaknya bantuin orang deh gitu. Oh. Kita ke terapi aja udah nggak main lagi yang Makanya buka itu ya. ketawa-ketawa. Makanya buka. Sampai sekarang itu kembali aktif. Gimana aktif? Kembali. Berarti sekarang aktif nih. Ya, Mas. Sekarang sudah bisa ngapain aja tuh di hipnotisnya. Misalnya kayak yang pinter jadi pinter banget gitu mungkin, atau yang pemalas jadi Rajin giat, gitu. rajin. Problemnya gini sih, apa? Yang lucu-lucunya aja Mas ya. Ada orang yang datang sama pasangan. Dua nih laki-laki perempuan mau nikah. Tapi ada orang tua perempuannya juga ikut. Jadi berempat atau Mau nikah juga. enggak. Sudah nih. Ini anaknya yang perempuan. Yang laki-laki ini dia selalu kesurupan jam 9. Jam Kesurupan. 9 malam. 9 malam tuh dia pasti kesurupan tiap malam itu. Ah. Jadwal rutin kayaknya. Datanglah kan, nanya sama si masnya, Mas jam 9-nya Wita atau Wip kan? Iya, jam Kita 9 nggak tahu kita. gitu. Wita atau Wip, oh ternyata iya. Saya jam 9 Banjar katanya. Ah. Iya, Jam bisa 9 nih. Banjar, oke jam 9 Banjar. Saya tungguin tuh sampai jam 9 Banjar. Kesurupan Mas, pedak. Gitu. Waktu di tempat itu? Waktu itu Mbak, Ah. Mbak. Kesurupan dia tuh. Liatin aja dulu mau ngapain atraksinya kan, Ah. tungguin sampai kayaknya lelah. Ya. Disadarkan, tapi disadarkannya bukan pakai Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, Bukan pakai doa kursi, ya. Ah. nggak pakai agama sedikit pun gitu, pakai hipnosis malah. Jadi pakai hipnosis, Mas, untuk orang yang asal itu dengarkan suara saya, hitungan ketiga netral, nggak ada apa-apa, 1, 2, 3 netral, buka matanya, buka, Netral dia. bangun, Netral beneran sadar. sadar total, nggak ada kenapa-napa Si lagi. ceweknya tadi tuh. Si laki-lakinya yang Yang kesurupan, kesurupan tadi. Oh, laki-lakinya laki-lakinya yang kesurupan. Nah, kesurupan. ya, Posisi netral. sudah Setelah netral. dihipnotis Oh, nih sudah. udah. Setelah kesurupan dinetralkan pakai hipnosis gitu. Habis itu diajak ngobrol aja, ternyata problemnya bukan karena ada jin masuk, karena mama sama abahnya broken home. Mama sama si abah laki-laki ini, Ah. dia pengen makan bareng sebelum dia nikah. Oh. Oh. Satu Ngambek. meja, satu meja. Maksudnya sengaruh itu Sengaruh ya. itu. Kenapa jam 9? Karena di tiap jam 9 dia mikirin, saya pengen jam 9 tuh makan sama mama abah gitu. Berarti itu ya alam bawah sadarnya tadi yang Tersetting, menguatkan. Iya. tersetting. Mumet lah istilahnya. Mumet. Iya. Jadi kenapa itu terjadi? Karena dia nggak didengar, Mas, Mbak. Cara-cara chat, SMS tuh nggak Iya. didengar. Sama orang tuanya. Sama ini orang tadi tuanya ya. nggak didengar, pokoknya nggak ngaruh. Nggak didengar. Iya. Jadi salah satu biar berpengaruh ya kesurupan. Karena dengan cara kesurupan ini orang pasti notisnya gaib kan. Ah, ini pasti ada problem yang berat nih gitu. Maka orang tuanya kan, Sungguh banyak waktu ayo kita luang bawa ya. ke orang. Iya, Gitu. Ayo kita bawa ke orang gitu. Bawa ke sana kemari, maaf yang notabene Ustadz nih nggak bisa. Allahu la ilaha illallah. Ya, karena bukan- ngaruh, karena nggak ada jin. Iya karena. Nah untuk kesurupan itu sendiri sebenarnya selain itu kan tadi gara-gara alam bawah sadarnya ya. Buat yang jin itu maksudnya bisa hipnosis bisa juga Kalau kan? ya kalau yang real jin nggak bisa, Mbak. Oh nggak bisa. Ya real Iya, yang tadi asli Jinnya jin. dihipnotis gitu. Yang asli jin dalam tubuh manusia nggak bisa. Oh nggak bisa. Tapi Itu pernah ngalamin kayak gitu. sampai sekarang yang kesurupan kayak gitu banyak Mas datang, tapi sampai sekarang tuh nggak ada yang real kesurupan. Jadi memang karena berhasilnya karena hipnosis itu Iya, tadi mental semuanya. mentalnya ya. Oh, Mental semua, Mbak. Problemnya macam-macam yang tadi anxiety, salah satunya. overthinking apa segala macam gitu, Iya. gitu ya. Depresi berarti. Depresi. Ada yang laki-laki juga Mas ceritanya. Dia kesurupan tapi ular. Hah? Yang masuk Jadi ke tubuhnya ular. ular. Jadi pas kesurupan, drek gitu kan. Kayak gini langsung tangannya. Itu langsung kenapa kayak tuh gini. maksudnya di pikirannya ada apa? Itu cewek cowok. Itu sama laki-laki juga. Anehnya kalau orang yang real kesurupan kan, logikanya yang kesurupan itu tubuhnya yang berbentuk ular, bukan tangannya kayak gini. Iya. Ya kan? Logikanya kenapa tangannya Logikanya gini? iya. Gitu. Ini kayak main anak-anak TK kan. Ayo. Itu tangannya. Gitu. Bang. Kenapa pakai tangan kayak main anak-anak TK gitu. Ya dia nggak kesurupan real soalnya. Jadi tangannya gini kan ini. Jadi ini anak ulun nih kesurupan, tapi kesurupannya hantu kata si mama kan. Hantu kan, beliau taunya hantu gitu. Hantunya apa? Ini apa? Ular.
hantu ular. Ternyata ular juga ada hantunya. Iya sih. Hantu ular ya. Setelah itu Yang ada siluman. apa Bu, apa ini yang bikin orang ini kesurupan? Didiemin aja kesurupan, kata si ibu. Duduklah orangnya, Mas, ayo coba panggil si hantu ular. Duduk Mas, duduk. Serp, langsung kayak gini. Wah gitu. Kita diemin aja kan, habis itu pakai hipnosis juga ujung-ujung. Ini tangan yang sentuh tiba-tiba lemah, nggak ada ularnya. Turun, capek banget. Ini tangan capek, berat banget, nggak ada ularnya, hilang ularnya keluar. Udah, dibawa ke ustadz nggak bisa. Nggak Karena nggak ada jinnya. jinnya tadi. Dan ustadznya nggak ngeh bahwa kalau kesurupan bener ya tubuh gitu, bukan Iya. tangan yang berbentuk Iya ular. sih. Iya. Atau ada bisnis bentuk. kayak gitu. Jadi itu di dalam Lain. pikirannya apa? Dia takut sama ular, Oh, kan takut sama- wajar tuh kan. Itu bukan wajar, fobia iya. tuh. Ha-ha. Itu dia takut sama ular, tapi problemnya sama, Mbak, sama-sama broken home. Sama-sama broken home. Yang bawa ini cuma si mama, si abah nggak ada. Abahnya nggak ada. Dia pengen banget pokoknya ketemu si abahnya. Tiga-tiganya broken home lah. Yang ini ditutupi identitasnya sama si mama. Oh, Abahnya iya. meninggal katanya, tapi nanti di chat kata si anak ini itu ada abah SMS gitu. Tapi ditutupi, meninggal nggak ada abah. Nah kayak gitu tuh. Habis itu kenapa dia harus ular tuh? Karena dia paling takut sama ular. Bahkan lihat gambar aja di HP atau di YouTube, dia langsung lempar tuh HP. HP-nya yang dilempar. Sudah tersugesti begitu. Saking takutnya ya? sama ular, maka kesurupannya pun ala-ala ular gitu. Fobia itu. Kayak gitu. Fobia kan itu berarti. Kalau ular wajar Mas, nggak bisa disebut fobia tuh. Cuman kenapa Karena dia udah memilih banyak. ular itu yang bingung. Kan bisa kodok kan bisa kan. Ha-ha. Kodok. Hewan-hewan lainnya gitu. Iya, cacing misalnya, monyet kan bisa. Mungkin lebih simpel aja tangannya kayak gini kan. Iya. Kalau monyet kan harus kayak gini Lebih- mungkin ya. Lebih susah Lebih susah mengekspresikannya. ekspresi teaternya. Nah, itu yang lucu-lucunya kayak gitu tuh, Mas. Habis itu ada lagi yang maaf banget pokoknya ada mahasiswa yang datang dengan keluhan bapaknya Mm-mm. didiagnosa dukun itu mengalami santet. Santet. Santet, santet nih ya. Ilmu hitam nih berarti. Ilmu hitam datanglah ke kita kan. Kita nggak pakai sorban segala macam. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Ya kan terapis ya. Iya. Sorban atau mau naik aja. Yang dukun disampaikan itu penampilannya bersorban. Oh. Orang pintarnya pakai sorban, jubah segala macam. Sekali lagi saya mohon maaf bukan ini. Iya. Yang terjadinya kayak gitu. Jadi dikasih tahu ini si abahmu nih ada yang nyerang santet gitu. Oh. Nanti lihat aja malam ada buktinya. Pulanglah si orang ini, mahasiswa ini sama orang tuanya ke rumah. Nah, Di depan di teras itu ayam hitam mati, Mati. tewas ayam hitamnya berdarah gitu. tabrak mobil. Enggak, Makin di percaya terasnya nih. aja Mas. Oh. Teras aja. Makin kuat kan? Ini habis itu datanglah orang lagi panik kan orang tuanya, wah ini saya kena santet nih kan. Datang orang tiba-tiba tetangganya. Ini si abah itu aja yang nyembuhin gitu. Kemarin sudah kesana kah? Ya sudah. Nah coba sembuhin sama orang yang sama gitu. Itu bisa tuh gitu. Kasih tahu nanti ada ayam gitu. Dipoto dulu. Balik lagi besoknya ke sana. Dimintai 2 juta. Untuk kesembuhan itu. Karena di sininya itu ngerasa sakit. Karena disantet. Barang-barang tuh masuk sini ceritanya. Ada barang yang terselubung yang sifatnya gaib yang masuknya di bagian sini gitu. Udah 2 juta di ritual segala macam. Gak bisa sembuh, Mas. Datanglah ke hipno kan, terapi kan. Sudahkah? Coba saya bantu ke Ansari Saleh. Kita ronsen aja dulu. Oh, Dulu logis tuh. ya, logis ya. Logis dulu, Gak pokoknya ada logis ngobrol dulu tadi gitu. tuh ya. Ya. Logis dulu, baru nanti ke gaib gitu. Pokoknya usahakan logis semuanya. Ternyata ronsen bawa ke sini Gak ada. aman aja, aman. Habis itu karena keterbatasan orang ini untuk komunikasi sama dokter, dia nggak ngerti apa-apa Mas, infonya nggak dapat. Saya bantu berangkat ke rumah sakit, ngobrol lah sama dokternya kan, kita bincang-bincang. Ternyata saraf terjepit beliau, Oh. fix saraf terjepit, nggak ada barang yang masuk dari gaib, nggak ada. Jadi sakitnya ya gara-gara saraf terjepit Gara itu saraf tadi. terjepit. Di terapi sama dokter beberapa kali sembuh sudah. BPJS gratis lagi, Iya. BPJS ya. Terapi. nggak ada 2 juta. Terus yang lawan piannya dipungut biaya juga waktu itu. Iya, nanti ada beliau ngasih duit berapa kali saya meluruskan aja dikasih duit gitu. Iya, iya. Karena kalau saya nggak lurusin makin rusak nih orang Iya. Mas. Iya, iya. Ke dukun mana dapat lagi duitnya, dukun mana keluar Keluar lagi. duit terus ya. Iya. Rugi hitungannya. Rugi. Sudah selesai ketawa dia nih. Terus nanya kan kenapa ada ayam hitam, ayam cemani kan namanya itu. Di dalam sulap itu ada namanya istilahnya combe Mas, Mbak. Combe. Combe itu adalah orang kedua dari magician.
berarti emang ada yang naruh gitu. Ada asisten, dia yang bantu magician itu buat praktik-praktiknya. Nah, Biar- itu dipakai oleh dukun. Jadi itu ada yang naruh. Iya. Ada yang naruh untuk mensugesti biar nanti hasilnya adalah si calon korban ini menderita psikosomatis atau tiba-tiba sakit padahal nggak ada kenapa-napa gitu. Oh, dan penyakit itu jadi tersugesti ke dirinya. Dan terjadi jangan-jangan Ini kena Ah, nih gitu, dikirimin kena orang nih. dikirimin orang nih gitu. Itu targetnya psikosomatis. Psikosomatis. Iya. Sampai sekarang tuh Mas ada teman seprofesi dulu satu perguruan yang dia memang master sulap juga, belajar sulapnya hebat juga. Karena nggak laku lagi di entertain magician-nya, Hah? sulap ini nggak laku lagi gitu di Banjarmasin ya. Nggak Ya. laku lagi. Maka maaf dia beralih profesi jadi dukun. Eh? Profesinya awalnya pakai jaket hitam kan, Jadi pakai celana hitam, pokoknya semuanya tuh kayak magician. Kenapa harus jadi dukun? Berubah Kenapa jadi tidak dukun? ke tenaga kerja aja ya kan, bekerja jadi karyawan daripada Iya. jadi dukun. Mungkin nggak ngerti kenapa milih itu Mas. Jadi Jadi dia terhipnotis dirinya sendiri, mungkin saya dukun Lebih gitu. tertariknya ke dukun. Iya. ke dukun Mas. Ya karena memang maaf orang sini lebih percaya dengan orang-orang dukun gitu. Marketnya banyak banget di Banjarmasin. Ya karena kan Banyak yang secara mempercayai. nah, iya. Jadi ketika magician berubah profesi jadi dukun, ini orang bisa nyembah langsung Mas. Karena dia kan pesulap basicnya. Iya. Ketika pesulap ini mengeluarkan kesaktian tapi pakai kostum ustaz, Hmm. itu bisa jadi Tuhan langsung. Oh, Percaya Sakti gitu. banget kan? Ah, Wah ini keren nih kan gitu. nyambung ya maksudnya Nyambung. ya. Tapi ketika pesulap memberikan hiburan sulapnya di hadapan teman-teman misalnya, pasti dianggap oh ini dusta ini trik ini gitu. Pasti kayak gitu. yang paham lah. Ya, yang ini paham. pasti ini orang-orang sekitar ini pasti Iya. trik ini. Padahal kalau kita nonton Spider-Man aja itu juga kita diem aja padahal itu dusta semua. Iya. Gak ada Betul, manusia tiba kayak gitu. Iya. Tapi kita diem aja gitu. Mm. Tapi pas nonton sulap kenapa protes gitu? Nikmatin aja itu hiburan. Iya, hiburan. Tiba-tiba hilang koin di sini, tiba-tiba muncul di sini. Oh ini pasti kesini, coba ulang. Pasti kayak gitu. Orang. Protes ya. Iya. Spider-Man nggak diulang-ulang, diemnya sampai selesai gitu. Nah maka dari situ dia pindah. Nah orang ini yang sampai sekarang saya minta tolong untuk tobat. Halo teman-teman, yang orang ini nih minta tolong untuk tobat gitu. Atau kan karena pian tahu tuh trik-triknya kan, dan apa tuh ranah marketnya nih untuk orang yang hipnotis yang mencoba jadi penipu itu ya kan, oknum dukun tadi itu. Iya. Oknum ya tapi ya. Iya. Oknumnya aja. Ada nggak sih pemikiran buat sasahi orangnya supaya orang-orang kayak ini kadang memperburuk citra kita hipnotizer apa namanya terapis. Hipnoterapi. Iya, hipnoterapis tadi. Sudah pasti ajak ngobrol berdua tuh sudah. Sama teman-teman yang sama-sama magician juga sudah. Kita sudah musyawarah di situ duduk sama-sama ayo sudah. Kumpulan magician datang. Op lah. Heeh. Gak usah kayak gini-gini, kasihan orang gitu. Kalau kita bawa warga kita disalahin Mas. Karena kostum dia nih sebelum pindah ke lokasi itu dia sudah kayak gitu gitu. Jadi dia berpindah lokasi. Misalnya sebelumnya dia magiciannya di Handil Bakti nih kan. Orang terkenalnya kan magician nih. Hmm. Dia pindah ke Kelayan tapi pindah ke Kelayan dalam kondisi yang sudah kayak ustadz. Brandingnya sudah kayak gitu gitu. Iya. Jadi kalau kita ajak warga kita yang diserang. Warga-warga sekitar percaya sama itu. Percaya sama itu. Iya. Karena kan kostumnya keren, putih, suci gitu kan. Iya. Nah makanya itu. Makanya ayo kita ngobrol aja sama-sama magician alumni komunitas ini ayo udah gitu. Kita cari duit yang lain aja gitu. Nah ini sudah enak kerjaan kayak gini. Nah kayak gitu tuh. Makanya tolong teman-teman yang ada terjadi problem-problem kayak gitu tuh jangan datang ke situ. Gitu. Maksudnya jangan datang ke dukun. Cari lembaga yang memang dia memang dia ilmiah gitu. Atau gini aja, boleh tahu kada komunitas pian itu sebenarnya ada di mana aja Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini? Ada di sini aja satu titik. Alah. Satu titik di sini. Tapi dia luas Mas, luas banget. Maksudnya banyak banget orangnya. Di Banjarmasin ini banyak banget berarti ya. Banyak magician. Oh. Magician banyak banget sebenarnya. Tapi yang berubah profesi ini satu orang. Satu orang aja. Ya, yang ketahuan sampai sekarang satu orang. Yang kita Dan masih diskusi. hidup tuh. Masih hidup, masih muda Mas itu. Oh. Dia selalu ini kena santet nih. Nanti karena dia magician kan saya. Jadi tiba-tiba dari mulutnya tuh keluar paku gitu. Padahal nggak ada nih, tangan saya kosong ya Bu. Tangan saya kosong ya. Disedot dari perutnya si klien. Keluar nih Paku. ceritanya. Darah segala macam. Itu trik sulap sebenarnya yang dipakai oleh limbat.
Fakir Magician nama alirannya. Fakir miskin. Fakir Fakir miskin. miskin. Iya. Fakir miskin. Udah tetap gelap di situ enggak. Udah amat. Nah, trik-trik ini dipakai oleh beliau ini buat menyesatkan, Mas. Nah, itu masalahnya. Dan Kalau- kalau kayak gitu pian apa tuh? Pian datangnya habis itu di terapi supaya dia tuh jadi Balik. orang baik, Heeh. balik lagi gitu. Nggak bisa, Nggak orangnya bisa nggak ya? mau. Orangnya nggak mau. Dia sudah punya keluarga kan, anak yang dihidupinya, tapi ya cara menghidupinya kayak gitu. Kurang tepat gitu Kurang ya. tepat. Nah, ini yang perlu teman-teman minta tolong, ada problem mental misalnya, atau kayaknya ada kena sakit apa, yang ilmiah aja ke dokter gitu ya. Kalau mau ke psikiater kah? Tapi Kalau kan misalnya memang di problem- Banjarmasin ya lebih banyak dominan mempercayai yang hal-hal gaibnya gitu. Iya. Makanya makanya salah marketnya bagus. salah nuju tempatnya nih Iya. berobatnya gitu. Marketnya bagus Mas, soalnya dia magician pakai baju yang kelihatannya ustadz ya sakti jadinya. Iya. Tapi kalau ke psikiater kan kami tidak gila, kenapa harus ke tempat Anda? Iya kan? Sama lihu memang Iya. sih besar. Iya. Tapi kalau misalnya Dokter orang jiwa. kayak saya yang normal tiba-tiba ke Sambang Liung kan kesannya lu gila apa di situ? Pian nih lagi Apa gila. gitu? Seolah-olah gitu ya Mas. Bukan seolah-olah kan justnya ke Sambang Liung adalah tempatnya orang gila. DGJ. Padahal orang yang susah tidur juga banyak yang ke sana Mas. Orang yang susah tidur, Susah tidur. insomnia, iya. Orang insomnia. Itu banyak yang ke sana. Itu balik lagi berarti ke kesehatan mentalnya. Kesehatan mental lagi ujung-ujungnya, Pak. Mental illness nih ya memang ya. Nanti dikasih obat kalau sudah wah ini udah parah nih, obat Iya. turun. Kalau nggak parah biasanya terapi ujung-ujungnya. Terapi. Berarti bukan orang ODGJ aja yang ke sana ya. Bukan orang yang nggak bisa tidur, susah tidur gitu ada juga. Ada juga kalau orang malam itu tiba-tiba ngeluarin air mata gitu, sedih keluar, nangis gitu, ada juga. Nah itu datang ke sana gitu. Setelah malam lewat aman dia, ceria segala macam bekerja, tapi pas malam nangis keluar. Nah, aku tahu kenapa tuh. Gitu-gitu. Rokoknya habis soalnya pas malam itu warung katanya buka nangis ya. Jadi Pas nangis pagi aja. ada pagi kalau makanya Anda harus kenal yang namanya aplikasi toko online. Supaya ojek-ojek ini bisa mengantarkan rokok itu ke depan Anda. Aman. Malam-malam nangis ngapain lo? rokoknya habis. Iya. Dia Tapi ada Mas itu Mas. Iya. Memang ada itu real kayak gitu. ngabisin rokok malam-malam nangis itu. Yang tiba-tiba nangis. Oh, iya. Itu ada. Bukan Nah, kadang-kadang kita Terus menganggap ada ya orang aneh kayak gitu, ada Mas. Iya. Ada kayak gitu tuh. Ya, dibantu psikiater, psikolog, hipnoterapis gitu. Itulah lembaga-lembaga yang bantu mereka tuh. Berarti bukan orang ODGJ yang harus ke sana, orang stres harus ke Enggak. psikiatris tadi. Psikiater, dokter jiwa. Iya, psikiater. Dokter jiwa lagi. Ya kayak gitu-gitu juga perlu Mas. Ke sana gitu. Heeh. Ya daripada ke dukun kan. Ya mending enggak kedua-duanya enggak sih? Kenapa pilihan tuh harus ada iya dan Antara- harus iya. gitu loh? Kenapa enggak yang lain gitu. iya gitu? ODGJ ke Iya. sana. Terus Mas gimana lagi tuh perkembangannya sekarang di apa secara keilmuannya ranahnya pian itu nah. Ya hipnosisnya. Prosesnya. Hipnosisnya sampai sekarang masih Mas. Ya problemnya selalu sama. Nasihati kayak tadi yang paling banyak ditemui. Pokoknya perempuan yang paling banyak problemnya. Perempuan? Iya. Dengan Karena kecemasannya itu. kecemasan anxiety tadi ya. Itu banyak banget kasusnya. Kecemasan apa perempuan? Banyak Mas, macam-macam. Ada yang maaf misalnya di spill gini. Belum selesai kisahnya dengan mantannya, tapi dia sudah menikah. Akai, maksudnya perempuannya. Iya, perempuannya sudah menikah dengan laki-laki pilihannya. Kan dia punya mantan sebelumnya kan laki-laki kan. Nah, itu ada gesekan mental juga di situ ternyata. Gesekan mental. Iya, yang Apa nggak bisa guys? dikasih tahu tuh apanya gitu. Berarti itu yang maksudnya terkendalanya dia menjalani rumah tangganya atau apa gitu? Iya, Oh. rumah tangganya jadi komunikasinya jadi kurang bagus sama pasangannya. Gitu. Nah, kalau sudah mengganggu tuh ya harus diterapi. Kebanyakan perempuan lah. Kebanyakan perempuan rata-rata. Kalau usia. Dari SMA sudah ada. Dari SMA. SMA. Iya, kelas 2. Bareng coy. Kalau Dari SMA. kalau yang 2015 tuh nggak ada SMA. Mungkin semakin kesini tuh semakin banyak yang SMA tuh sudah kayak dewasa, Mas. Banyak faktornya ya. Iya, faktornya makin nambah gitu. Tapi apa yang Anda pikirkan wahai wanita? dikhawatirkan gitu. SMA sudah pundung. Soal percintaan.
kalau SMA itu biasanya. Mendingan belajar buku Nah. mahal sekarang. Nah itu mas, percintaan paling dibahasnya. Sakit hati ini, sakit hati itu. Saking sakit hatinya ya sesak napas malamnya. Waktu itu sesak napas, jadi harus meluk, ada yang dipeluk kayak guling gitu. Itu menguranginya. Terus cara mengatasi yang misalnya yang bermasalah tadi, apa ya, bisa dibilang bermasalah atau punya kasus itu tadi. Orang-orang yang datang nih. Itu biasanya pian apa ya, ajak ngobrol terus, mending ke Deltamat dulu. Deltamat bepampir langsung ke kasirnya nih, pampir terus nih. Daripada ke beliau nih lo keluarkan duit 100-200, mending ke Deltamat atau Kompas Mart ya lo. Yang pertama wawancara dulu mas. Kita Ada wawancaranya. ada kenapa yang terjadi bla 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 kan. Nah habis itu baru nanti diagendakan untuk terapinya. Bisa H-3, H-1 gitu. Terapisnya Benar. gimana? Setelah dapat dari itu kasusnya kan banyak tuh apa problemnya. Terapisnya mencatat sugesti malamnya. PR-nya ada tuh. Oh problem ini sugestinya harus kayak gini. Problemnya ini nih penyelesaiannya kayak gini. Sugestinya ini nanti yang lahir. Dari segi pilihan kata atau diksinya itu juga harus dipilih. Yang mana yang masuk sama orang. Maksudnya referensi dia tuh masuk nggak gitu. Kalau dia nggak punya referensi misalnya kita kena aku adalah ulun bahasa Banjarnya. Iya. Ternyata dia nggak ngerti ulun. Nggak bisa Saya kayak kan orang sugesti. Banjar kayak gitu. Saya kan orang luar misalnya orang Surabaya, dia nggak ngerti ulun kan. Berarti harus pakai saya di situ. Nah, itu harus ditulis dulu, Mas. Tulis dulu sampai selesai problemnya, tulis, ketemu ini, bikin kesimpulan. Dapatlah nanti kalimat utuhnya. Nah, kalimat utuhnya ini yang jadi bahan sugesti full untuk si orang tadi. Oh, buat Klien senjata ngenembak dia. Menembak dia. Dia harus diruntut dulu pelan-pelan gitu. Itu yang bikin lama tuh. Sebelum terapinya Sebelum tadi terapi. ya. Nggak bisa hari ini konsultasi langsung Langsung nggak bisa. Oh, nggak bisa. Atau kayak yang di TV ditepok langsung udah gitu ya. Selesai. Nggak bisa itu mas. Tulis dulu lambat tuh. Terapinya mainkan di komunikasi tadi ya, di Komunikasi. kata-katanya. Main kata-kata Tapi imajinasi nulis lagi. lu ngetik boleh kada sih? Boleh katanya boleh. Sekarang zaman WA, Boleh IG, bro, gue ngelapor di report nih bro, gitu. Boleh mas, aman itu. Kayak diary kada sih? Tapi saya atau lebih- diary sih. Saya lebih suka nulisnya gitu. Ah, Aktivitas nulisnya lebih suka kan. Jadi baca ulang gitu. Lebih suka aja. Boleh aja pakai ketik, boleh. Nggak ada masalah. Kalau misalnya ini mohon maaf lahir batin nih pun lah, mohon maaf lahir batin bagi yang kekurangan anggota tubuhnya nih. Siap. Nah, itu misalnya dia nggak bisa nulis atau Gimana mungkin dia caranya? kena kasus yang sama, itu gimana caranya, atau mungkin sama atau gimana? Maksudnya nggak bisa nulis gimana? Nulis sugesti tadi. Iya, sugesti tadi. Tadi yang nulis itu saya mas nulisnya. Oh. Dari hasil ngobrol kan. Misalnya nih, ini orang nih, saya ngobrol dulu kan, apa problemnya, sebagaimana dalam problemnya kan, berapa tahun sudah menderita. Oh. Semakin durasinya lama, semakin capek saya ngomong sebenarnya. Yang ditulis itu tadi yang jadi bahan buat next terapinya Iya. ya. Itu ngobrol dulu, belum langsung terapi kan, ngobrol. Dapat nih datanya saya kan, yang mana aja. Disangkutin Udah. disangkut pautkan nih. Ah. Ya. Orangnya pulang, malamnya saya nulis. Oh. Hasil dari itu mas, saya tulis tuh. Oh ini nanti problem orang yang ini tuh ini nanti. Ya. Sampai selesai tuh jadi satu kalimat. Itu nanti yang ditembakin ke orangnya. Waktu terapi. Terapinya. Jadi sugestinya tuh nggak umum, maksudnya sugesti yang sama buat semua orang enggak. Tergantung kebutuhan si kliennya. Kliennya. Nggak Untuk template orang ini. berarti ya. Iya, untuk orang ini sugestinya beda gitu. Ah. Cara nulisnya saya nulisnya beda. Orang ini problemnya beda, lain juga. Lain juga. Hasil tulisan malamnya Ya, menyesuaikan berarti ya. menyesuaikan. Itu yang bikin lama tuh. 3 hari ya. Mikirnya di gitu. situ tuh ya. Mikirnya di situ. 2 hari. 3 hari ketemu pian terus tuh. Enggak, 3 hari dulu minta waktu setelah ngobrol. Buat 3 hari nulis lagi. tadi itu tadi. 3 hari lagi ya gitu. Jadi tiap hari itu kita runtut lagi apa yang kurang nih, apa yang lupa. Ininya kurang. Berarti Bikin kalau formulanya. Bikin Iya. formulanya. Sebanyak orang, maksudnya semakin banyak semakin lama dong. Misalnya sehari ada 3 atau 4 nih. Iya, semakin lama, Pak. Waduh. Itu yang bikin capeknya itu. Oh. Semakin Semakin dalam. bisa ngerjain skripsi ada. Kalau nyari orang nih buat asisten. Itu kalau semakin lama penderitanya juga semakin lama juga terapinya. Misalnya saya sudah merasakan ini 10 tahun gitu. Iya. Wah, itu capek banget. Ngeruntutin dari Ngeruntutin dari awalnya. awal. Iya. 10 tahun. Sebelum Apa tahun aja itu. yang terjadi. Iya, kita akan kembali ke masa 10 tahun yang 10 lalu. tahun. 10 tahun tetap melihat orang ini terus kadang buyak.
Kalau itu makin capek, makin biayanya makin nambah juga. Oh. Sudah dikasih tahu duluan. Oh Semakin iya. capek ini semakin nambah biayanya. Nggak bisa kontrak gitu ya. Nggak bisa. Capek itu ngomongnya. Berarti kalau misalnya dia kena gangguan mental itu 5 tahun juga Pian harus bikin formulanya dan ngerinciin apa sih ini permasalahannya. Selama gitu. 5 tahun ke belakang ya dikulik berarti. Dikulik, Ah, dikulik 5 tahun ke 5 belakang tahun apa ke aja belakang apa aja poin-poinnya. history. Yang penting-pentingnya aja tapi mas, nggak full. Ini ternyata problemnya kan. Tahun pertama ini problemnya, hancurin dulu. Hancurin tahun pertama berhasil atau enggak? Berhasil. Hancurin lagi tahun kedua problemnya. Kalau nggak berhasil ulang lagi. Pertemuan ke berapa nanti diulang sampai berhasil. Berarti Capek. ini hipnosis ya? Ya, Hipnosis hipnosis. ini bedanya kalau kita konsul lebih memilih ke psikolog, bedanya apa? Kalau ke psikolog dia psikolog biasanya sudah bisa hipnoterapi mbak. Oh, Kalau gitu. psikolog Psikolog udah bisa hipnoterapi. Jadi aman ya. Tapi kalau psikolog biasanya kalau si orang ini sudah berat banget, dia dikasih ini apa resep ke psikiater. Ya. Nanti keluar obat tuh di situ tuh. Yang bisa ngelahirin obat kan cuma dokter kejiwaan aja. Nanti keluar obat di situ. Ini sudah parah berarti. Perlu obat. Perlu obatnya juga kalau misalnya udah parah mah ini nggak mungkin bisa nih. Dirujuk. Rujuk ke psikolog dulu. Psikolog Harus ke dulu. psikolog nanti keluar lagi ke Oh. psikiater. Iya. Kayak gitu tuh. Ya ini makanya aku takut nih. Ini Kan- tuh- Inya nih itu loh si Din Inya nih ya. Awan aja. Si Din itu kan anu lo Pian tuh Pian itu kan ahli terapi nih lo. Hipnoterapi. Nah, hipnoterapi. Ah. Itu kalau misalnya orangnya kena gangguan mental yang 5 tahun tadi itu harus Pian dampingi selama 5 tahun juga. Pernah ada kepikir bahwa mending pakai tenaga dalam aja. Biar cepat. Ya tadi mas, ini nggak 5 tahun mendampinginya, tapi kita tarik 5 tahun ke belakang maksudnya. 5 tahun. Story-nya, ya. pendampingannya nggak 5 tahun durasinya. Tapi per tahun itu saya dapat poinnya apa, problemnya sampai 5 tahun. Tapi di waktu yang sama dia di terapi. Nanti tingkat keberhasilannya dicek, tahun pertama hancur nggak sudah problemnya gitu. Masih ada nih, hajar lagi tahun pertama aja diselesaikan. Jadi satu sesi itu bisa aja cuma 1 tahun, mas. Sesi kedua lagi, nanti minggu depan lagi datang lagi gitu. Tahun kedua. Tapi tuh Belum kalau tentu dia berhasil. maksudnya dia harus ingat dong apa aja kejadian ya 5 tahun ke belakang. Kalau dia nggak ngerasa maksudnya itu tidak dia nganggapnya itu tidak berpengaruh gitu. Pasti ingat mbak, karena Masih ingat ya? karena di situ problemnya. Oh. Kalau nggak itu problemnya kan dia nggak mungkin ingat tuh. Oh iya. Dia pasti acuh. Oh itu kan. yang muncul di dalam pikirannya. Dia ya? muncul kan. Itu yang kita hancurin. Oh iya. Hancur. Datang lagi minggu depan yang ketiga, tahun ketiga kita hancur nih. Belum tentu juga hancur di tahun ketiga. Di saat itu belum tentu hancur. Bisa aja pertemuan minggu depan masih tahun ketiga yang kita hancurin gitu. Semakin banyak powernya, sejarahnya itu, semakin capek hancurinnya. Oh iya. Saya juga capek sih, klien itu juga Saya capek juga capek ya. buat itu gitu. Karena kan kita ngebantu orangnya aja buat sembuh. Perkara sembuh atau enggak kan tergantung si klien nih. Mau nggak sembuh gitu. Kalau mau ikuti apa kata saya Iya. gitu. Karena saya nggak mungkin bisa masuk tangannya ke situ, hancur gitu kan, Iya nggak mungkin betul. gitu. Ke kepalanya. Jadi beliau aja yang mau sembuh, ayo saya bantuin gitu. Nah kayak gitu mas. Jadi bukan 5 tahun. Kok Mas nih Ah. Mas nih. Nih Mbak. Jadi bukan 5 tahun tapi saya ambil mundur 5 tahun ke belakang gitu Historinya, maksudnya. ya. Nah, tapi menemani mereka nggak 5 tahun nggak. Kayak gitu. Kalau hipnosis ke tenaga dalam nggak bisa karena nggak ada itu mas, tenaga dalam yang mukul mental itu nggak ada tuh. Tapi pernah belajar mas? Pernah dulu 2005 sampai 2015 2005 sampai 2015. itu berarti di Kira-kira SMA, SMP. SD itu kayaknya. SD Malah SD kayaknya, Mbak. SD. belajar itu SD gitu ya? Ya. 2005 2015 ini sudah kuliah tuh. Sampai situ tuh. Terus SD tuh yang dipikirin apa sih? Jadi pengen belajar tenaga dalam gitu? Pengen jago pokoknya. Oh. Atau pengen kayak aku Bahari bisa terbang dari pohon satu ke pohon yang lain. Kayak tupai dah, mereka sih Bahari tuh pengen jadi tupai men dah kayaknya. Daripada jadi pendekar ya lo, ada tahun dah beda tipis dah kegilaan sama kewarasan Bahari. Mirip. Iya, maksudnya apa tiba pengen nih belajar tenaga dalam tuh apa sih gitu?
pengen sakti mbak saat itu. Pengen sakti. Yang di kepala tuh pengen orang tuh takut sama kita gimana caranya. Terus Oh beda. respon orang tua menanggapinya? Orang tua support semua, sampai ke sulap aja support semua. Iya maksudnya SD nih ya gitu. Support mbak. Terus itu belajarnya gimana? Orang tua tuh support karena memang customnya agama. Customnya agama. Maksudnya relate-nya di mana agama? Waktu pengisian pakai baju muslim, pakai peci, amalan yang dikasih gurunya adalah berbahasa Arab gitu. Oh, kukira tenaga dalam yang itu, yang Ah. khusus Banjar kan ada tuh tenaga dalam yang Kalimantan banget itu, yang Dayak banget itu. Bukan. Oh. Jadi kalau masnya mukul mental, truk gitu. Iya kan saya mentalin diri. Berapa lama belajarnya mas? 2005 sampai 2015 berapa tuh? 2005 sampai 2015. 2015. 10 tahun ya? Disuruh Berakhir udah. Oh 10 tahun aja. Berakhir tuh. Itu 2 tingkat, 20 jurus berarti. Maksudnya kenapa jadi berakhir tuh? Berakhir karena 2010 tuh belajar hipno kan, Mbak. Heeh. Di situ kita evaluasi ini bener atau enggak. Tapi kita masih kasih longgar Heeh. sampai 5 tahun sampai 2015 ternyata yang memang fix ini nggak ada benernya gitu. Oh nggak ada benernya. Maksudnya di ini nggak Banjarmasin terjadi. ini belajarnya? Di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Ini nggak tenaga dalam terjadi. itu. Banjarmasin, Mas. Nggak ada benernya. Maksudnya nggak ada benernya dicoba atau apa gitu gimana? Teman ada yang pas demo itu dipukul sama oknum polisi itu. Iya oknum nih. Iya. Oh ya, oknum. Kok bilang? Ini oknum. Oknum Saya adalah bagian oknum masyarakat. Kayak oknum polisi dipukul kan. Nah itu kena. Rasa, ya. Kena orangnya rusak gitu badannya pakai benda-benda itu. Padahal sudah tarik nafas, sudah tahan, sudah baca amalan gitu, nggak ngaruh. Jadi Nah, merasa dibohongi gitu ya? bisa dibohongi. Tapi pas saya belajar hipnotis tuh ngertinya bahwa ini adalah belief system atau sistem kepercayaan yang terjadi pada circle tertentu gitu. Ada circle tertentu, circle orang-orang yang belajar itu aja gitu ya? Itu aja. Misalnya sebutlah padepokan Solihin misalnya nih. Heeh. Jadi cuman padepokan Solihin aja yang ngerti itu. Maksudnya yang ngerti itu tuh adalah ketika mbaknya mukul saya harus bertugas sebagai orang yang menahan napas. Oh. Mbaknya bertugas untuk orang yang mukul dan mental. Oh, settingan lagi nih. Kalau di situ percayanya asli. Heeh. Circle itu percaya bahwa ini asli agama Oh. real Padahal kayak di gini. dalam circle itu ya udah Yang riset. terjadinya adalah sebenarnya dalam sisi hipnosis itu sugesti. sugesti itu Berarti bukan tadi tenaga ya. dalam beneran itu. Bukan, Mas. Itu terjadinya karena sugesti gitu. Jadi gurunya menanamkan caranya pengisian kayak gini. Oke, saya gerak kayak gini nih, pengisian tuh. Heeh. Diisi tuh. Loh, Bismillah, kok bismillah, gitu? bismillah. Yang Iya. bisa saya lihat biasanya pengisian tuh kayak gini. Dari nol ya Mas ya. Gitu, Mas. Iya. Operator SPBU. Jadi diisi, Mas. Setelah diisi, ada yang mukul. Jadi sudah ada job desk-nya. Gurunya mengisi orang baru tenaga dalam. Tenaga dalam bertugas untuk menahan napas. Yang mukul Biar bertugas tenang untuk gitu ya. mental. Yang mukul ini bertugas untuk mental. Jadi coba pukul ini, dipukul nih lari dari jauh, pukul Mbak. Terak, mental, emang mental. Berarti yang mental ini udah dikomunikasikan juga, maksudnya dimasukin alam bawah sadarnya bahwa nanti kamu tuh kalau mukul bakal mental gitu. Secara nggak langsung kayak gitu. Secara langsung. Tapi orang-orang itu kan melihat sugestinya adalah sugesti keturunan. Maksudnya senior-senior sebelumnya kan memang melakukan itu. Jadi saya, kalau mukul mental ya, gitu. Jadi kayak perintah di sini. Kalau mukul kayak gitu mental, oke. Gitu jadi tanah. Berarti memang main di pikirannya ya. Pikiran lagi ujung-ujungnya Mbak. Jadi pikiran lagi. dan ketika saya mukul orang pun karena sudah circle-nya lama di situ 10 tahun, saya mental juga. Sempat ngerasa nih berarti ya di circle itu. Iya, memang mental, memang asli mental gitu. Enggak kenapa-napa, sakit enggak. Enggak Lebam Mas. enggak. Enggak juga. Tapi nangis iya. Enggak nangis juga. Kirain nangis iya. Sedih. Sedih. Besok Mental, Mas. Jadi itu memang real mental, nggak ada settingan apa-apa. Tapi ya yang terjadi kalau dibedah maksudnya, kalau dibedah itu ya sugesti ujung-ujungnya. Itu real sugesti kalau dibedah. Ya. Kalau mereka memang percaya bahwa itu real, mereka yang circle di dalam itu percaya bahwa ini ada energinya. Mukul mental, mukul mental. karena sesama sistemnya mungkin, Iya. sistemnya sama. Dipengaruhi Sistemnya sama. lagi di dalam Dipengaruhi circle sama lagi. senior-senior sebelumnya. Misalnya nih, saya baru masuk kan Mas, nggak ngerti apa-apa kan. Lihat teman-teman sudah senior, oh kayak gini cara mukul mental. Perintah di otak, oh berarti kalau saya mukul dia, saya harus mental. Sugesti masuk nih Nah, logika. sugesti masuk gitu. Yang dipukul harus tahan napas. Oh iya. Baca ada kalimah, dan kalimahnya itu berbahasa Arab.
Di situ customnya orang tua pasti setuju ikut-ikut kayak gitu. Allahumma lakasuntuk. Ya. Piring pecah. Lah kayak gitu Mas. Tapi Jadi di circle itu ada yang, saya sampai sekarang ada yang masih mempercayai. masih berlangsung itu. Ini kan masnya udah berhenti di 2015 ya. Iya. Itu melihat orang-orang yang sampai sekarang masih mempercayai itu gimana Mas? Maksudnya ini nggak ada sadar-sadarnya ini orang ya gitu. Kalau nggak mau belajar ya nggak mungkin sadar. Kan saya juga belajar dulu kan, baru sadar gitu. Iya, mencari Nggak- tahu nih Cari ya. tahu dulu. Nggak harus belajar hipnotis, tapi cari tahu bener atau enggak kayak gini nih gitu. Ternyata ya nggak bener. Teman-teman yang lain kan juga yang keluar itu bukan belajar hipnotis karena pikir logika aja. Kayaknya enggak ada kayak gini nih gitu. Iya, iya, iya. Coba aja nanti di luar pukul tukang parkir, dipukul balik kena kita Mas. Iya. 100% pasti kena. Kena kita. Kena sanksi. Itu terjadi Mas sih. Dan itu sedihnya juga dibudayakan di dalam circle pesantren. Iya. Pesantren. Iya kan? Oh. Pesantren kayak setara SMP, setara SMA gitu. Iya. Yang ada bela dirinya kayak gitu gitu. Saya lebih sepakat bela diri yang bentuknya fisik. Fisik, Karate, memang, taekwondo, taekwondo, silat. Martial art. Martial art. Lebih sepakat itu, Mas. Jadi lebih logis ya. lebih logis. Iya. Olah fisik kalau mau kuat ya olah fisik gitu. Betul, latihannya latihan fisik gitu. Fisik daripada tahan nafas keluarkan tahan nafsu ngapain gitu. Jadi kayak pembodohan lagi gitu. Iya. Tapi memang nggak ada bantuan jin atau apa segala macamnya dalam situ tadi ya, dalam circle itu tadi. Kalau dari circle-nya oleh gurunya dikasih tahu bahwa ini adalah jin baik yang berada di depan kita ketika Oh, orang iya. mukul kan. Saya nggak ngerti kalau di belakang kita berarti dia muter balik atau gimana. Iya. Kata gurunya kayak gitu, Mbak. Jin baik kata beliau. Tapi pas saya nanya sama Ustadz, nggak boleh belajar itu tuh nggak boleh kata si Ustadz kan. Karena Nabi aja kena luka. Iya. Nabi besar itu kena luka gitu. Kalau benar ilmu kebal ada, ya Nabi sesakti apa sih Nabi Iya, gitu. betul. Iya, ada tuh ceritanya. Dan ngomong-ngomong masalah cerita nih Mas, kemana sih kami bisa nemuin Pian tuh? Misalnya pengen diobatin nih, bisa kemana sih? Anxiety nih Oke, masnya nih. silakan dipromoin IG-nya atau tempat prakteknya. Atau ada nomor telepon yang bisa dihubungin gitu. Ada di TikTok aja Mas. Oh di TikTok. Jarang banget ada promo ya. Di mana TikToknya kalau boleh tahu? Namanya dosen pembimbing. Tuh, Nama Dosen TikToknya. pembimbing. Dosen pembimbing. Dosen pembimbing ya malahan ya Nama namanya. TikToknya dosen pembimbing. Nama TikToknya dosen pembimbing atau cari aja Ropi Sapwan gitu. Nah, jangan lupa Ropi_Sapwan. cari informasinya di IG-nya tadi ada dah. Instagram kurang Insta- aktif sebenarnya. TikTok ya? Ada sih Ropi Sapwan Mas. Di TikTok lebih aktif. IG-nya lagi tersugesti. Jadi tidak aktif. Sepertinya TikTok lebih mumpuni daripada lagi, IG. lagi booming ya akhir-akhir nih memang. Ya silakan di follow, silakan di add, dan silakan diikuti informasi apa perkembangan dari beliau atau Siapa mungkin tahu pengen nanya-nanya juga ya kan. ada yang Silakan. mengalami hal serupa Iya. mungkin. Insya Allah saya akan bantu biar ilmiah aja. Silakan dipromoin Mas. Oke teman-teman yang kayaknya punya problem mental atau kayaknya nih, aduh ada yang ini nih disantet nih kan, Asik. lebih baik simpan duitnya. Nanti ngobrol sama saya dulu, kita bedah dulu nih apa nih problemnya kan. Teman-teman bisa di TikTok dosen pembimbing namanya atau Ropi_Sapwan. Lucu ya hipnoterapi dosen pembimbing. Asli. Karena memang dosen ya Mas ya. Iya, Ngomong-ngomong, namanya- single apa enggak sih Mas? Sudah ke single. Jadi untuk mencatat nih kawan di lawas. Bagi-bagi yang sudah terhipnotis nih, kawan di charter di lawas jangan. Karena sidin karena dia hipnotis bikin. Terus untuk kedepannya ada acara nggak sih? Atau mungkin ada schedule apa? Kayak apa sih namanya? Buka studi kelas mungkin atau apa? Saya belum sampai ke trainer Mas, Oh. belum sampai ke tahap trainer, jadi masih praktisi aja. Oh, masih. Tapi masih visinya masih sama kayak dulu, mengedukasi aja biar teman-teman nggak salah jalan gitu, Iya. salah kaprah. Kalau ada problem jangan ke situ gitu. Tapi ada Nanti tertarik nih Mas buat menjadi trainer itu. ada nunggu biayanya dulu, Mbak. Oh, iya. Sertifikasinya lumayan tuh. Oh.
Karena Sidin lagi nunggu biaya, yuk kita tunggu informasi terupdate berikut dari Sidin. Dan sekian dulu guys dari kami Come Inside. Back to the next time. Bye bye.